Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas hak nelayan di berbagai zona maritim. Hak tersebut yaitu hak penangkapan ikan tradisional fishing right. Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, semua negara memiliki hak tradisional to fish. Untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas, konsep hak tradisional untuk melaksanakan penangkapan ikan di laut lepas didasarkan kepada kebebasan penangkapan ikan di laut. Ini dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan pada laut lepas. Hak penangkapan ikan tradisional atau traditional fishing right sebagai hak penangkapan ikan tradisional ada pula yang menginterpretasikan dengan hak tradisional atau perikanan. Hak penangkapan ikan tradisional di sini yaitu sebagai hak penangkapan ikan yang didasarkan kepada hak sejarah yang berlaku bagi nelayan-nelayan negara tetangga yang berdekatan. Untuk memberikan pemahaman tentang hak penangkapan ikan tradisional, maka terdapat kualifikasi dari hak penangkapan ikan tradisional, yaitu yang pertama, keberadaan sebenarnya ikan cukup lama, kegiatan ini harus ditetapkan. Yang kedua, daerah yang harus dikunjungi oleh para nelayan, yaitu fishing ground, dikunjungi harus relatif konstan. Yang ketiga, nelayan sendiri dalam arti bahwa hak tersebut hanya diberikan kepada nelayan yang sama telah mengunjungi daerah secara tradisional. Yang keempat, untuk peralatan dan kapal yang digunakan serta jumlah tangkapan dalam arti bahwa untuk memenuhi syarat di bawah meaning memancing tradisional tepat menggunakan kapal harus relatif tradisional. Oke, saya akan menyimpulkan dari materi kami. Pelayaran sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan meliputi aspek kenavigasian, kepelabuhan dan perkapalan serta aspek keamanan dan keselamatannya. Jenis-jenis pelayaran dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pelayaran dalam negeri yang menyangkut pelayaran nusantara, pelayaran lokal atau pelayaran jurusan tetap, pelayaran rakyat, pelayaran penundaan laut. Yang kedua, pelayaran luar negeri yang meliputi pelayaran samudra dekat dan pelayaran samudra. Yang ketiga, pelayaran khusus. Syarat umum dalam berlayar yaitu pimpinan kapal harus mempunyai nahkoda sebagai pemimpin kapal, nahkoda sebagai pemegang kewibawaan umum, nahkoda sebagai jaksa atau ahli hukum, nahkoda sebagai pegawai catatan sipil, nahkoda sebagai notaris. Awal kapal atau anak buah kapal. Hak pelayaran meliputi berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Kenelayanan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang yang disebut nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan. Jenis-jenis aktivitas nelayan seperti menangkap ikan di laut, menanam rumput laut, menanam mutiara, menangkap ikan hias, mendirikan keramba, menangkap lobster, dan masih banyak lain. Hak tersebut yaitu hak penangkapan ikan tradisional fishing right. Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, semua negara memiliki hak tradisional right to fish.
Untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas, konsep hak tradisional untuk melaksanakan penangkapan ikan di laut lepas didasarkan kepada kebebasan ikan di laut lepas. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.